Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Kita akan sharing. Bun pernah dengar PMO, you are what you think, bahwa kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Contoh, tiba-tiba badan gak enak, hidung tersumbat, mata agak merah. Kita berpikir, wah sakit nih. Nah, maka kita akan sakit. Karena pikiran kita sudah loncat ke kesimpulan bahwa kita sakit. Tapi coba kita berpikir bahwa apa sih kok badan gak enak banget nih, harus sembuh nih, harus sehat nih. Terus kita minum obat, terus kita istirahat, terus kita tidur, maka kita akan sembuh. Jadi Bun, hati-hati dengan pikiran kita, karena pikiran akan mensugesti tindakan kita, sehingga apa yang kita pikirkan akan jadi kenyataan. Nggak apa-apa sih sebenarnya kita mensugesti pikiran kita, tapi dengan hal-hal yang positif. Jadi kita harus belajar merubah pola pikir dari sesuatu yang mengkhawatirkan, dari sesuatu yang negatif menjadi hal yang positif yang mendukung pola hidup atau pola tindakan atau pola pikir yang lebih baik. Jadi hari ini saya ingin mengajak bagaimana sih cara merubah pola pikir dari hal yang lama menjadi sesuatu yang baru yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Pertama, yang sering terjadi adalah ketika kita diberi tugas tertentu atau dikasih challenge untuk melakukan sesuatu, pikiran kita sudah ngomong aja, ini bukan keahlian kita. Ini bukan keahlian kita, adalah satu pikiran yang memagari bahwa kita tidak bisa melakukan di luar keahlian saya gitu. Ini buat saya tidak bagus gitu. Karena kita akan memenjarakan diri kita pada kemampuan yang biasa kita lakukan. Jadi ini biasanya terjadi pada orang-orang yang berada pada zona nyaman. Dia tidak mau challenge yang baru, dia tidak mau mencoba yang baru gitu. Tapi yang harus kita lakukan ketika kita berpikir bahwa ini bukan kemampuan saya, bukan keahlian, kita harus punya tekad untuk mempelajarinya. Hal kedua yang sering kita lakukan ketika kita dipaksa keluar zona nyaman adalah pikiran saya menyerah. Never give up. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena sesuatu itu bisa kita taklukkan, bisa kita lakukan ketika kita mau berusaha untuk mencari tahu, mencari solusi. Jadi ketika ada pikiran bahwa saya menyerah, yang harus kita ubah, pikiran yang harus kita ubah adalah bagaimana saya menemukan solusi lewat hal-hal yang saya pelajari. Karena katanya Bun, kunci sukses adalah ketika kamu gagal 10 kali, maka kamu harus bangkit sekurang-kurangnya 10 kali. Jadi belajar, carikan solusi, taklukkan masalah, tidak pernah menyerah. Hal ketiga yang harus kita ubah dari pola pikir yang negatif menjadi positif adalah ketika kita berpikir bahwa aduh ini terlalu sulit gitu kan. Nggak ada yang sulit kok, asal kita mau belajar. Memang segala sesuatu itu ada yang tidak instan, harus terus berusaha, harus terus mencoba, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, sampai akhirnya kita menemukan cara untuk membuat sesuatu yang sulit itu menjadi jauh lebih mudah. Mungkin cara itu bisa meniru orang lain, mungkin cara itu bisa terinspirasi dari apa yang orang lain lakukan, tapi juga bisa jadi cara itu kita temukan ketika kita di perjalanan untuk menaklukkan hal tersebut, kita gagal dan menemukan solusi sendiri. Ada banyak hal yang tidak bisa ditaklukkan secara cepat, tapi butuh waktu, butuh effort yang luar biasa, sehingga semua bisa ditaklukkan dengan lebih mudah. Hal keempat yang harus kita ubah adalah ketika kita berpikir bahwa aduh sudah tidak ada lagi yang bisa saya perbuat. Nah, itu sama aja kita meloncat pada kesimpulan, meloncat pada titik, padahal pekerjaan belum selesai. Ketika pekerjaan belum selesai, jangan ke titik dulu, tapi koma dulu, ada kelanjutannya, ada usaha yang harus dilakukan untuk menanggulangi apa yang susah itu, ya. Jadi ketika kita berpikir aduh sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, ubah dengan cara apalagi yang saya bisa lakukan, apalagi ya metode yang harus saya pergakan, apalagi ya cara yang harus saya tindak lanjuti. Jadi itu terus sampai ketemu suatu titik di mana kita menemukan jawaban atas
apa yang sedang kita tidak kerjakan. Hal kelima yang sering kita lakukan adalah kita menyalahkan diri sendiri. Salah lagi. Ya nggak apa-apa kok, karena dari kesalahan itu manusia bisa belajar. Dari kesalahan itu manusia bisa mengambil sikap, oh ini salah, kalau begitu saya tidak boleh mengulangnya. Oh ini salah, berarti bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita harus merubah pola pikir dari pikiran salah lagi menjadi saya harus belajar dari kesalahan masa lalu. Bun, hal keenam yang harus kita ubah dari pola pikir kita yang sering kita lakukan sadar atau tidak sadar, yaitu ketika kita sedang merasa bahwa hasil yang kita capai sudah cukup baik. Ini bahaya, karena ini akan membuat kita ya sudah cukup puas di situ saja. Kita tidak akan mencoba mencari challenge yang baru, kita tidak akan berusaha mencari hasil yang lebih baik, karena kita sudah puas di zona itu, sudah puas di zona nyaman, ya. Padahal ketika kita mencapai satu hasil, yang kita tetap harus melakukan evaluasi dan menanyakan sama diri sendiri, apakah ini udah hasil yang maksimal gitu kan, ya. Jadi itu yang harus kita eksplor lebih lanjut lagi, bahwa jangan puas dengan apa yang sudah kita lakukan pada saat ini, jangan merasa sudah puas dengan hasil hari ini, karena bisa jadi kita masih memiliki cara-cara, strategi-strategi, kreativitas yang mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang dicapai hari ini, ya. Jadi Bun, itu keenam pola pikir negatif yang sering menguasai pikiran kita sehingga menjadi kendala atau penghalang ketika kita mau atau ingin lebih maju lagi, ya. Itu Bun, sangat sederhana tapi sangat membantu untuk kita lebih maju, untuk kita lebih berkreasi, berprestasi dengan cara mengubah pikiran kita. Jadi sekali lagi, jangan mau dipenjarakan oleh pikiran-pikiran negatif yang akan membawa kita pada tindakan-tindakan negatif juga. Tapi rubahlah pikiran itu menjadi sesuatu yang positif sehingga memberikan hasil-hasil yang ekstra produktif dan memberikan prestasi yang dapat kita banggakan. Demikian seri kita hari ini. Selamat siang. Semoga menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akan membalas kunjungan teman-teman dan memberikan support yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.